Oke, baik teman-teman semua yang sudah hadir, kita boleh cek audio dulu apa suara saya kedengeran? Mungkin buat teman-teman oke, thank you so much. Oke, Kak Shona. Oke, sekarang jam 7 pas, jadi seperti biasa sambil menunggu teman-teman yang lain buat masuk ya ke forum, kita tunggu sampai jam 7 lebih 5. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau ambil notes, mau ambil minum, ngopi, dan sebagainya sambil nunggu nih sesi weekend ini ya dimulai. Nah, teman-teman bisa mungkin ngajak juga teman-temannya yang udah satu grup tapi belum masuk, gitu ya, boleh diinfokan. Kita juga sudah reminder, jadi nanti bisa kembali lagi atau mungkin stay di Zoom ini ya sambil nyemil dan sebagainya jam 7 lebih 5 ya. Oke. Eh, Oke, kalau misalnya kalau tidak salah di WhatsApp kita juga sudah himbau buat teman-teman yang masuk pastikan namanya sesuai dengan nama ketika teman-teman mengisi jot form ya, seperti itu. Oke, baik. Kita akan mulai jam 7 lebih 5. Jadi sekali lagi teman-teman mungkin bisa persiapkan dirinya, persiapkan notes-nya, atau mungkin ada makanan dan minumannya ya. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Sekarang sudah jam 7 lebih 5 ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan awal, kita akan mulai aja langsung. Mungkin buat teman-teman yang belum datang nanti bisa menyusul. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, jadi selamat datang kembali bagi teman-teman yang mungkin minggu lalu atau bisa jadi bulan lalu ya pernah ikut
di webinar WHV dari Titik Nol English Course. Nah, dan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru nih yang mungkin penasaran gitu kan, kayak ini webinarnya tentang apa nih, tentang WHV dan sebagainya. Teman-teman pengen tahu lebih lanjut. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang ke teman-teman partisipan yang sudah lama ya, yang bulan lalu ikut, dan juga teman-teman yang baru. Nah, baik, jadi mungkin sekalian perkenalan sama teman-teman yang baru join. Nah, untuk hari ini kami dari Technical English Course, jadi bekerja sama ya dengan Kak Shona yang punya experience nih untuk kerja di Australia pakai visa WHV ya, Work and Holiday Visa seperti itu. Nah, nanti beliau akan sharing tentang kehidupannya di Australia, cara dapat WHV-nya dan sebagainya. Nah, cuma karena ini adalah webinar series, jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat poster kami ya, yang kita pernah publish juga. Jadi ini webinar series kita mulainya dari Desember, jadi tahun lalu ya, 2024 atau bulan lalu lah anggapannya seperti itu. Dari Desember kita perkenalkan gimana sih caranya teman-teman apply WHV gitu. Nah, sekarang untuk yang bulan Januarinya ini lebih ke arah kayak kalau misalnya teman-teman udah dapat visanya, udah dapat WHV-nya nih ya. Nah, teman-teman apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat ke Australia atau mungkin ketika teman-teman sudah sampai di Australia, itu apa aja sih yang perlu teman-teman siapkan? Baik. Nah, sebelumnya sekali lagi jangan lupa untuk mengganti namanya sesuai dengan nama yang teman-teman daftarkan di Jotform. Yang kedua, sekadar informasi, tidak ada sertifikat apapun yang diterbitkan ya dari webinar ini, karena sekali lagi ini webinarnya memang lebih ke arah sharing session. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin takut, Kak, aku ada rencana malam mingguan dan sebagainya di tengah-tengah sesi, kita untuk recording dan juga materi akan dikirim hari Senin ya. Jadi mohon ditunggu. Oke. Nah, kalau misalnya, oke, sebenarnya sudah clear ini, oke, ada sekitar 17 peserta, oke, 16 sampai 17, oke, naik turun, nggak apa-apa sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, baik, kalau begitu saya serahkan ke Kak Shona. Terima kasih banyak Kak Dwi atas waktunya. Kita ketemu lagi akhirnya. Iya. Oke, saya juga mau nyapa teman-teman sekalian, baik yang sudah ikut sebelumnya ataupun yang baru ya. Selamat datang di webinar ini bareng saya ya, terkait WHV gitu. Harapannya sih setelah ini teman-teman jadi lebih tahu seperti apa WHV dan apa ya, ada motivasi untuk langsung segera apply dan seterusnya lah gitu. Harapannya seperti itu ya. By the way Kak Dwi, ini yang baru nggak dapet ini ya, recording video yang pertemuan sebelumnya ya? Kalau dari kami memang grup WhatsApp-nya terpisah sih, Kak. Jadi Oh ya mungkin udah. kalau teman-teman butuh yang apa namanya recording sebelumnya kita bisa kasih, tapi buat teman-teman yang join di sini memang di grupnya hanya kita berikan yang sesi ini aja. Oh ya udah. Jadi sorry to say teman-teman sekalian karena benar apa yang kata Kak Dwi ya, sebelumnya udah ada, webinar ya, tapi pembahasannya seputar gimana sih apply-nya WHV, terus, apply visanya itu kayak gimana, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman mengharapkan materi itu atau experience saya terkait itu, ya, nggak begitu bisa saya jelaskan sangat rinci ya, karena sekarang, pembahasannya terkait preparation, udah dapat visanya nih, sekarang udah mau berangkat kayak gimana nih persiapannya. Itu yang lebih saya, bicarakan pada malam hari ini, kayak gitu. Jadi, kalau emang nanti ada pertanyaan terkait cara apply-nya, oke bisa saya jawab lah, tapi mungkin nggak terlalu rinci ya, nanti mungkin bisa request langsung ke Kak, Dwi seperti apa, biar lebih enak kayak gitu. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini dia teman-teman, pembahasan sorry sorry sorry. Oke, bisa dilihat ya teman-teman? Bisa, Kak, aman. Oke, good. Terkait, WHV tapi lebih spesifik preparing your departure gitu. Jadi udah dapat visanya, sekarang udah mau berangkat, tapi apa nih yang, musti disiapkan, gitu. Nah sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman sekalian.
Perkenalkan nama saya Sonana Rohman, tapi teman-teman bisa panggil saja Sona ya. Eee, Jujur, jadi saya untuk saat ini memutuskan sudah tidak lanjut, work and holiday visa atau, bekerja di Australia menggunakan visa WHV. Tahun 2023 sampai, pertengahan 2024, saya berada di Australia memegang visa WHV itu. Jadi kurang lebih selama 1,5 tahun. Nah, bulan Agustus 2024 saya memutuskan untuk tidak lanjut, gitu. Jadi kegiatan saya sekarang adalah ya kembali berkutat dengan dunia menulis, eee, sekarang lagi project untuk nulis buku ketiga, terus nulis juga artikel dan opini untuk ke media-media nasional, media lokal juga, terus running toko buku online saya sendiri gitu. Nah, tapi bukan itu yang menjadi alasan saya untuk berhenti WHV. Melainkan karena saya merasa udah stuck, di sana, karena mau upgrade, saya harus pakai jalur yang lebih, kredibel lagi gitu loh, yang sesuai dengan, main skill saya gitu loh. Sehingga saya memutuskan untuk harus lanjut studi gitu. Jadi, dalam waktu dekat rencana saya adalah melanjutkan studi ke luar negeri kayak gitu, mohon doanya teman-teman gitu. Karena ketika WFH kemarin pekerjaannya kan ya relatif pekerjaan kasar gitu loh, di mana itu bukan bidang saya sebenarnya. Sehingga kalau saya, ngeyel untuk lanjut di Australia pakai visa kerja yang lain gitu loh ya. Nah, otomatis saya harus bidang itu gitu kan. Sementara itu bukan bukan keahlian saya, bukan bidang saya gitu kan. Jadi saya stop di situ, saya harus kembali ke bidang saya sebenarnya, skill saya sebenarnya, tapi untuk bisa ke Australia dengan skill saya tersebut, biar lebih mudah adalah saya harus studi gitu. Itu alasan utama saya. Tapi ya saya tidak harus memprioritaskan apakah harus Australia, enggak juga sih. Kalau ada rezeki di negara lain, ya saya tetap, membuka opportunity seperti itu. Jadi itu ya teman-teman saya, jadi pengalaman saya kurang lebih 1,5 tahun, di Australia, pakai WHV pada tahun 2023 sampai 2024 pertengahan. Oke, ini pun sama, seperti pertemuan kemarin atau bulan lalu. Yang selalu saya tanyakan ke teman-teman, semua sebelum memutuskan untuk WHV adalah, kalian harus temukan dulu kenapa sih atau alasan apa sih, sehingga kalian harus WHV gitu loh. Jadi mengapa WHV? Dan alasan itu terserah kalian ya, mostly orang-orang itu pasti cuan, gitu. Ada juga untuk experience dan terusnya. Tapi saya juga pengen tahu nih, coba teman-teman sekalian ketik di chat ya, alasan kalian WHV itu apa? Biar saya juga tahu gitu. Nggak apa-apa, terbuka aja, kalau emang cuan ya cuan gitu loh. Kalau emang yang lain dalam artian mungkin misalnya, cari bule nih gitu kan, cari jodoh orang Australia misalnya biar bisa PR di sana gitu. Ya terserah gitu kan. Tapi selalu, berikan reason gitu. Kenapa sih harus ada reason gitu? Karena itu akan buat kalian fine-fine aja atau bahkan sustain di Australia nantinya. Jadi kalian nggak yang, tujuan kalian A misalnya, sehingga kalian itu nggak B gitu. Kalau kalian nggak punya alasan yang kuat, takutnya kalian belok gitu kan, ke alasan yang lain sehingga merasa pada akhirnya WHV itu, sia-sia gitu. Kenapa sih harus WHV tiba-tiba gini, kok gini banget hidup gitu. Karena gini teman-teman, namanya WHV kan work and holiday visa nih. Kebanyakan orang-orang yang saya temui itu di sana cuma work doang, nggak ada holiday-nya, dalam artian mereka nggak ngerasa hidup. Mereka dapetin uang yang banyak, tapi hidupnya cuma kerja hampir Senin sampai Minggu ya, gitu. Dalam 7 hari mereka ngambil kerjaan terus gitu, karena kejebak dengan uangnya doang. Uang mereka banyak gitu, tapi kayaknya nggak ada waktu istirahat atau me time buat mereka gitu. Payah banget gitu. Ya kalau itu pilihan mereka ya silakan atau pilihan kalian ya silakan gitu. Cuma
saya merasa ya jangan kayak gitu, work life balance ajalah gitu. Hidup, sorry, cari uang di Australia, tapi juga, nikmatilah hidup gitu loh di sana. Terus sambil, apa ya, bangun plan-plan yang jauh lebih besar lagi gitu loh. Misalnya cari duit untuk bikin kos-kosan di Indonesia nantinya. Nah kayak gitu. Jadi, weekdays kerja, weekend-nya mikir, "Ini bikin kos-kosan gimana ya caranya ya? Kontraktornya mana ya?" Gitu. Nah seperti itu. Jadi silakan teman-teman chat aja di, apa, ketik aja di kolom chat biar saya juga baca tahu seperti apalah teman-teman gitu. Oke, untuk malam hari ini agenda kita bahas ini ya, persiapan sebelum ke Australia, barang yang perlu dibawa, tinggal di mana, mencari akomodasi, terus harus diurus apa yang harus diurus setibanya di Australia, kayak gitu. Saya usahakan ringkas pada pembahasan ini biar kita lebih banyak waktu untuk, tanya jawab atau Q&A-nya. Oke, persiapan sebelum ke Australia, maksudnya di sini itu pada tataran ini ya, pengetahuan ya, knowledge kalian gitu loh. Kalian bikin list sebelum berangkat, list apa sih yang harus dipersiapkan. Jadi nanti di-list. Nah, 4 ini harus sorry, 5 ini harus ada. Keuangan, dokumen penting, rencana awal, kesehatan, barang penting yang lain. Eee, saya letakkan keuangan di nomor pertama atau paling atas karena itu sangat penting. Jadi bayangkan dulu teman-teman ini gini ya, kita nggak bisa menjamin 100% kita nyampe di Australia, menginjakkan kaki di Australia, ya kan. Besoknya kita langsung kerja. Kita nggak bisa menjamin hidup kita bisa seenak itu. Jadi, kasihlah waktu atau bahkan skenario terburuk dari menginjakkan kaki pertama kali di Australia, ya kan, sampai kerja itu berapa lama. Karena faktanya saya pribadi hampir 2 minggu setelah menginjakkan kaki di Australia itu baru bekerja, hampir 2 minggu. Sehingga seminggu lebih saya sudah spend uang begitu banyak. Kemarin saya, membawa uang sekitar 11 juta rupiah atau 1.000 something dolar Australia gitu. Itu tersisa sekitar saya udah spend pada waktu itu sekitar 700 sampai 800. Jadi selama seminggu lebih, saya sudah menghabiskan 700 sampai 800 dolar Australia atau sekitar 7 juta sampai 8 juta. Karena saya harus membayar, ini ya, rent house-nya atau kamar saya, kosan saya, dan juga beli makan gitu loh. Dan untuk transportasi, dan bayar untuk ini apa, kuota internet. Sehingga disitulah habisnya. Memang mahal gitu loh, ya. Nah, ada juga kasus, kawan yang lain, itu hampir, 1 bulan dia, gitu, baru bisa bekerja. Ada yang cuma 3 hari gitu, macam-macam. Nah, tapi, selalu pikirkan worst scenario. Kira-kira kalian menginjakkan kaki sampai kerja ini gap-nya berapa hari gitu. Ya jangan sampai 1 bulan ya gitu. Sehingga, siapkanlah uang yang cukup. Perkiraan kasar saja kalau kalian hidup di kota besar, pengeluaran dalam 1 minggu bisa sekitar, kalau kalian irit ya, bisa 500 sampai 700 gitu. Itu 1 minggu. Berarti kalau misalnya kalian dari menginjakkan kaki sampai bekerja itu selama 1 bulan, berarti gapnya 1 bulan ya, atau 30 hari, atau 4 minggu, berarti 700 kali 4, berarti 2.800 atau 28 juta kalian udah pasti spend sekitar segitu. Nah, jadi uang ini, musti harus kalian siapkan sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah dokumen penting. Tentu saja paspor, visa, tiket pesawat, itu. Jadi kalian, apa, terbang ke Australia, ke bandara ya, kantor imigrasinya, eee, kalau kasus saya sih nggak perlu print visa ya. Jadi visanya udah elektronik, mereka udah punya database sistem yang terintegrasi gitu kan. Jadi kalian tinggal bawa paspor aja, tapi visanya kalian, musti ada filenya di HP barangkali ditanyakan, seperti itu. Nah kemudian, rencana awal ini, meng-cover pekerjaan yang ingin kalian, apa ya, dapatkan, kota, akomodasi, transport. Jadi,
alurnya adalah pekerjaan terlebih dahulu, teman-teman. Kalian ini di Australia mau kerja apa, ya? Kerjanya apa nih? Itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian apply, ya. Tapi kebanyakan memang pekerjaannya pekerja kasar ya, atau buruh gitu. Saya pertama kali kerjanya di pabrik, ayam gitu, bagian gantungin ayam sebelum disembelih. Jadi pabrik pemotongan ini ya, ayam ya, gitu. Pabriknya halal, jadi saya apply via agensi. Jadi selama sebelum berangkat ketika masih di Indonesia saya kontak, agensi, kata agensinya kalau sudah nyampe di Australia hubungi kembali gitu. Pakai nomor Australia. Oke, setelah nyampe saya hubungi, terus janjian untuk datang ke kantor. Setelah itu, ada, interview sedikit, setelah itu, ada appointment, janji juga untuk ke pabriknya gitu. Setelah itu ada ini ya, apa, kayak tanda tangan kontrak dan seterusnya. Saya itu baru bekerja deh. Nah, ketika pekerjaan kalian udah jelas mau kerja apa, nah misalnya tadi kerja buruh di pabrik ayam. Nah, pabrik ayam ini ada di mana aja gitu. Nah, kebetulan saya, ada di daerah Tamworth. Tamworth itu di New South Wales, sekitar 4 jam dari Sydney. Nah, saya udah tahu kotanya di mana gitu. Nah, setelah itu, setelah tahu kotanya, saya mencari akomodasi. Nah, akomodasi caranya, bagaimana, nanti saya jelaskan lebih rinci, tapi, saya pada waktu itu, apa, punya relasi teman. Jadi saya minta tolong teman. Kemudian setelah, akomodasi saya tahu, sekarang transportasi gimana sih dari Sydney ke Tamworth itu, terus kalau udah di Tamworth, untuk ke pabriknya atau bekerja gitu, ke tempat kerja itu pakai apa sih? Saya cari tahu juga. Nah, selanjutnya, baru kalian mempersiapkan kesehatan, vaksinasi kalau semisal memang dibutuhkan, maksudnya kebutuhan tempat kerjanya ya, itu. Terus obat-obatan pribadi yang mesti kalian siapkan kalau kalian punya, apa ya, riwayat penyakit tertentu lah gitu. Yang terakhir adalah barang-barang penting yang lain. Ya layaknya adapter listrik, survival tools kalau semisal kenapa-napa ya gitu. Maksudnya survival tool itu maksudnya kayak pisau kecil dan seterusnya lah. Oke, fokus ke barang yang perlu dibawa. Dokumen penting ya itu wajib dibawa, ke manapun kalian berada. Maksudnya ketika kalian apply kerja, paspor pasti diminta, visa juga minta ya karena mereka pengen tahu juga gitu. Tiket pesawat ini kalau semisal mau terbang doang gitu. Setelah di sana ya nggak perlu lagi lah. Jadi 2 ini, paspor sama visa yang untuk urusan kerja pasti kepake. Nah, urusan pakaian, eee, ini menyesuaikan musim ketika nyampe di Australia sebenarnya gitu. Tapi, saya bisa katakan, di luar dari musim ya, nggak usah terlalu banyak bawa barang, seperti pakaian gitu loh. Eee, apa ya, kalau saya pribadi intinya sih bawa secukupnya saja gitu. Nanti ketika udah di sana, baru deh kalian bisa beli. Gitu. Jadi jangan paksakan bawa barang banyak dari Indonesia, pakaian yang banyak gitu kan, nggak usah gitu loh. Di sana kalian pasti beli, karena kalian punya duit gitu maksudnya. Gaji kalian dolar gitu loh. Sementara pakaian di sana harganya murah. Kalau saya pribadi adalah lebih baik saya thrifting di sana. Karena di sana ada, namanya itu, Salvation Army, itu toko thrifting ya. Apa, jadi murah-murah juga, $1 pakaian gitu, $3 gitu. Ya meskipun bekas tapi masih oke banget gitu, branded juga. Saya lebih memilih itu ya, beli di situ, ya kan. Jadi saya bakal, bawa pakaian yang sedikit gitu. Kalau kaos mungkin sekitar 3 biji doang, jaket mungkin 1 gitu kan. Nah sepatu kerja, eee, kalau bisa beli di sini ya beli di sini, tapi kalau enggak ya bawa sepatu casual dari sini, sepatu kerjanya nanti di Australia gitu. Nah terus, kemudian ketika udah mulai bekerja, baru deh beli pakaian gitu yang memang bagus gitu.
atau enggak beli jaket lagi atau bahkan keperluan, untuk bekerja, seperti itu. Jadi kebanyakan belinya di sana nanti, jangan di sini yang banyak. Karena, apa ya, mending bawa bahan makanan yang banyak, bahan makanan yang kering-kering gitu loh, yang banyak gitu loh. Karena di Australia kan tidak tidak begitu umum bisa mencari bumbu-bumbu selainnya di Indonesia. Itu sih, makanan penting. Setelah itu perlengkapan elektronik, ya ini kalau bawa laptop ya silakan ya, tapi karena kebutuhan saya bawa HP, charger. By the way kalau ngomongin, colokan listrik, di Australia colokan listriknya modelnya begini ya teman-teman. Jadi nah kalian nanti searching sendiri kayak gini. Jadi, beli stop kontak, yang model Australia di Indonesia nggak ada gitu. Jadi belinya di sana. Tapi kalian lebih baik beli universal adapter gitu, travel adapter gitu. Jadi ketika nanti ada colokan gini, colokin lagi sama universal adapternya, terus baru beli stop kontak nanti gitu untuk charging apapun gitu. Ini nggak umum di Indonesia emang. Oke, terus barang pribadi yang lain seperti obat-obatan, toiletries, stationery, bumbu makanan instan, dan bumbu makanan ringan. Obat-obatan ini penting menurut saya karena berkaitan dengan cuaca di sana gitu. Yang biasanya pakai minyak kayu putih di sana nggak susah ya gitu. Terus kalau biasanya pakai fresh care misalnya di sini, di sana juga nggak ada, mending disiapkan di sini kayak gitu. Eh, ya itulah. Nah, untuk tinggal di mananya sekarang atau akomodasi gitu. Ini berkaitan tadi ya, terkait pekerjaan. Jadi kalian harus temukan pekerjaannya dulu. Kalian mau ngincer di mana, jangan random. Jangan bilang nanti aja kalau udah di Australia baru nyari. Wah, kesusahan kalian gitu. Menurut saya akan repot. Karena berkaitan dengan hal-hal di belakang yang selayaknya akomodasi gitu loh. Jadi tentukan dulu pekerjaannya mau pekerjaan apa nih kalian. Oh, pekerjaan, di farm misalnya, farm mana? Cari tahu gitu. Oh, ternyata ada di daerah, Victoria gitu, di Tatunga misalnya. Oh, berarti kota Tatunga ini apa aja ya akomodasi, saya carinya gimana? Nah, carinya adalah kalian bisa, di Traveloka cari hostel gitu. Kalau nggak ada, ini untuk awal-awal dulu ya, kalau nggak ketemu kosan di sana gitu. Jadi untuk sementara beberapa hari kalian bisa ke hostel. Nah, tapi kalau nggak mau ya bisa Airbnb. Airbnb relatif lebih mahal ya, cuma Airbnb jauh lebih ada gitu ketimbang hostel kalau semisal di regional atau bukan perkotaan besar. Kalau di Melbourne hostel banyak, tapi kalau udah pinggir-pinggiran gitu atau kota pinggiran, udah susah nyari hostel. Kecuali kalau daerah itu emang, daerah wisata banget gitu. Nah, cari juga, rent room atau bisa granny house. Granny house itu ini ya, jadi granny house itu kayak rumah kecil tapi kayak di belakang rumahnya si landlord atau owner gitu. Jadi biasanya orang kaya itu di belakang rumahnya ada rumah kecil gitu. Biasanya yang menempati itu adalah orang tua mereka atau kakek nenek gitu loh. Biasanya ya. Tapi terkadang, orang sana itu menyewakan ya untuk orang-orang yang bekerja juga gitu di daerah tersebut. Granny house ini bentuknya kayak studio ya kalau apartemen. Jadi, apa, ya include, kamarnya itu udah ada dapurnya sekalian, maksudnya satu satu kotak itu, sama kamar mandi dalam. Nah, sedikit tips ya, tapi ini emang kota besar, jadi kalau kota-kota kecil, gimana ya, agak beda situasinya. Tapi kalau di kota besar, kalau kalian memilih bekerja di kota besar, kalian harus tahu ini tips dari saya pribadi. Kalau di Sydney, emang banyak peluang kerjanya, tetapi biaya hidup tinggi. Sejauh ini, kota besar yang biaya hidupnya tinggi itu emang di Sydney, itu. Terus Melbourne, kota besar kedua ya, di Australia. Kota budaya itu emang banyak kampus gitu kan, makanya, multikultural di sana gitu. Eee, komunitas internasionalnya juga besar.
Kalau ngomongin pekerjaan juga otomatis besar, tapi biasanya kalau bekerja di Melbourne saingannya adalah para pelajar. Karena pelajar di sana juga, ada sampingan ya, kerjaan sampingan gitu loh. Karena di Australia membolehkan, ini ya, siswa atau mahasiswa sorry, bekerja gitu, mahasiswa internasional bekerja di sana, gitu. Saingannya sama orang-orang itu. Terus kalau di Brisbane, terus terang saya memang belum tahu, tapi saya cari informasi, Brisbane memang lebih murah ketimbang Sydney dan Melbourne ya. Brisbane kan agak, utara, cuacanya hampir hampir mirip dengan Indonesia, kayak gitu, karena udah masuk wilayah utara. Terus di Perth atau, Western Australia, kota besarnya Western Australia, peluang kerja musiman di bidang pertanian banyak banget di sana, karena Australia bagian barat itu cenderung banyak, farm-nya, cenderung banyak farm-nya. Jadi, kalau kalian memilih kerja di farm, banyak peluang di Perth gitu, atau daerah-daerah sekitar Perth. Tapi Perth ini lebih secara geografi lebih gersang ketimbang Australia bagian, timur ya, kayak Sydney dan Melbourne gitu. Kemudian Adelaide di Southern Australia. Adelaide ini kota kecil gitu kan, kota besar yang paling kecil di antara kota besar yang lain di Australia. Biaya hidupnya cenderung lebih murah. Umumnya pekerjaan yang ada di sana itu di Adelaide pinggiran. Karena di tengah-tengah kotanya relatif apa ya? Karena sepi, kota itu sepi banget gitu. Ada university di sana, University of Adelaide. Itu pun dikelilingi apa ya? Kayak apartemen-apartemen tapi juga sepi gitu. eh Apa ya, nggak banyak pertukuan lah gitu. Jadi emang untuk cari pekerjaan di kota, di tengah kota ya, agak susah di Adelaide, lebih banyak di pinggiran gitu. Nah kalau kota-kota kecil yang lain di sekitar kota besar ini, itu apa ya, mmm, kebanyakan kerjanya ya kerja-kerja pabrik, kerja-kerja apa, di farm, kayak gitu. Jadi, eee, mungkin pabrik ya, itu hanya ada 1 sampai 3 pabrik gitu loh. Pabrik besar yang ada di kota kecil di sekitar kota besarnya gitu. Karena terbatas juga kan gitu, sehingga saingannya juga relatif, ketat di sana untuk masuk ke pabrik ini misalnya gitu atau ke farm ini, itu juga nggak mudah karena farm-nya nggak banyak gitu. Tapi kalau di kota besar kerjaannya banyak macam-macam, nggak harus farm, nggak harus pabrik gitu. Kerja hospitality juga banyak gitu, di bidang, construction juga banyak gitu, banyak banget peluangnya gitu, tapi ya biaya hidup menyesuaikan. Terus di kota besar nggak bisa dijadikan, untuk kalian extend visa WHV-nya untuk tahun kedua atau tahun ketiga, seperti itu. Bisanya ya di, kota-kota pinggir kayak gitu, ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lanjut BHV sampai tahun kedua ketiga, kalian pasti ada momen di mana kalian, tinggal atau bekerja di daerah, apa ya, daerah pinggiran kota, kayak gitu pasti. Oke, untuk spesifik mencari akomodasi, kalian bisa gunakan aplikasi Flatmates, di App Store ada atau Google Play Store ada kok. Flatmates, Gumtree, atau kalian bisa cari langsung di Facebook Marketplace, ketik aja di Facebook Marketplace, accommodation di daerah mana, misalnya lagi-lagi ya udah tahu kerjanya, terus kotanya apa gitu. Terus ketik accommodation atau granny flat gitu kan, atau rent house, rent room gitu kan, di kolom pencarian Facebook Marketplace tersebut. Nanti, pasti muncul gitu kan, langsung kontak aja si owner dan, kalau cocok negotiate, harganya gitu. Tapi kecenderungannya mereka nggak mau negotiate, jadi harga fix ya. Misalnya dipatok seminggu itu harga akomodasi misalnya $150 Australia, terus kalian, negotiate 100 aja gimana, pasti mereka nggak mau, kayak gitu.
Terus ada bond money juga atau deposit lah istilahnya ya. Deposit biasanya 1 atau enggak 2 minggu. Jadi misalnya harga sewanya itu 150 per minggu, kalian harus bayar deposit 2 minggu awal. Jadi 300 ditambah 150. Itu jadi 400, ya 450 kalian harus bayar itu di awal. Nantinya ketika kalian udah keluar dari akomodasi itu, uang deposit kalian akan dikembalikan. Dengan catatan tidak ada kerusakan sama sekali di tempat kalian atau di akomodasi tersebut. Kalau ada kerusakan ya uang deposit itu akan dipotong. Kalau nggak di Facebook Marketplace, kalian bisa tanyakan di grup Telegram. Itu banyak sekali grup Telegram di kota apa, WHV Sydney misalnya, WHV Melbourne gitu di Telegram cari aja. Nah, kalian bisa tanyakan ke mereka. Kalau saya pribadi, saya selalu pakai Facebook Marketplace. Kenapa? Karena langsung ke owner biasanya. Sementara kalau Flatmates sama Gumtree, biasanya itu via aplikasi dulu ke admin aplikasi baru ngegiring ke ownernya, misalnya gitu. Jadi pihak ketiga. Jadi relatif lebih lama, ya. Dan harganya pasti di markup. Maka dari itu saya lebih memilih ke Facebook Marketplace untuk mencari akomodasi. Setelah menemukan akomodasi, kalian ketahui dulu daerahnya. Ya pakai Google Maps lah gitu. Di mana sih gitu kan? Di Google Earth lah bisa juga lihat kondisi sekitar tempat kalian tinggal nantinya gitu. Hindari pembayaran di muka gitu. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kalian menghubungi owner gitu kan, owner dari akomodasinya ya, usahakan kalian itu datang ke tempatnya dulu untuk ngecek gitu. Jangan bayar dulu terus kalian baru ngecek, enggak, bukan seperti itu. Sifatnya bayarnya cash ya itu. Jangan transfer, takutnya kalau kalian transfer terus nggak ada hitam di atas putih, ada klaim sepihak dari si owner, takutnya gitu. Jadi kalian datang dulu, lihat akomodasinya kayak gimana, fasilitas apa yang didapat, cocok baru bayar. Ya jangan meskipun dia minta bayar dulu, misalnya ketika chat ya, bayar dulu nanti aku kasih gitu kan. Nah jangan percaya. Ya, takutnya ya itu scam gitu loh. Jadi better kalian datang atau mengunjungi ke lokasi akomodasi, lihat cocok bayar. Kalau nggak cocok ya sudah, cari yang lain. Ya. Tapi biasanya emang cepet-cepetan sih, gitu. Jadi kalau kalian terlalu banyak pertimbangan, takutnya udah kedahuluan. Misalnya datang nih, cocok, cuma kalian ada ragu sedikit, terus kalian mau mempertimbangkan dulu gitu. Besoknya udah ada yang ngambil karena pasti si owner siapa cepat dia dapat. Sistemnya kayak gitu, ya. Oke, tapi kalau semisal masih ragu, kalian coba cari review ya atau testimoni dari tenan sebelumnya. Gimana nih di akomodasi ini? Misalnya kalau sesama orang Indo, ya tanya aja langsung. Tapi kalau uh, agak susah kalau langsung dari Facebook Marketplace cari testimoninya dari mana gitu ya. Agak susah, tapi uh, berarti kalian harus mengedepankan datang terus ngecek. Tapi kalau kalian via Flatmates atau Gumtree via aplikasi maksudnya atau bahkan grup Telegram, ya kalian harus cari testimoninya terlebih dahulu biar tidak ada misunderstanding nantinya. Gitu. Terus hindari harga terlalu murah. Terlalu murah itu maksud saya adalah di bawah $100 per week gitu. Memang tidak menutup kemungkinan ada yang murah di bawah $100 Australia per week harga sewanya gitu kan. Cuma pasti ya ada rupa ada harga. Ketika di bawah misalnya 70 gitu kan, pasti kondisi akomodasinya ya kurang nyaman seperti itu ya, berantakan dan seterusnya. Nggak terawat dengan baik. Airnya kadang nyala, kadang mati gitu. Ya jadi jangan komplain karena memang harganya murah. Harga yang menurut saya acceptable ya di angka 130 bahkan sampai 250 gitu. Itu acceptable. Kalau semisal ada yang 300 bahkan 450, ya itu pasti fasilitasnya oke banget tuh.
Kalau kalian nggak masalah dengan harga demikian, ya udah, tangkep aja, gitu. Oke, sekarang ini skenarionya kalau kalian sudah menginjakan kaki di Australia, udah dapet akomodasi gitu kan, what's next gitu. Pertama kalian harus, buka rekening bank, bikin bank account. Memang harus sudah punya akomodasi karena syarat untuk buka rekening bank di Australia kalian harus punya alamat, alamat rumah kalian, alamat, akomodasi kalian gitu. Kalau kalian belum punya akomodasi tapi membuka rekening bank, ya pasti bank menolak gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalian harus punya tempat tinggal dulu yang jelas, ya kan. Terus baru, bikin rekening banknya. Terserah rekening banknya apa aja, bisa Commonwealth, Anzac, dan seterusnya. Ya, banyak banget, bank. Tapi kalau saya pribadi yang umum, adalah Commonwealth atau Combank gitu. Karena relatif di mana pun ada, ya relatif di mana pun ada. Setelah membuat bank account di sana, kalian bisa mengurus tax file number gitu atau NPWP ya kalau di sini istilahnya gitu. Nah, bikinnya online di Australian Taxation Office atau ATO. Eh, ini online ya, tapi yang perlu kalian siapkan, selain, apa, rekening bank maksudnya untuk, bikin tax file number atau TFN. Selain rekening bank, siapkan juga paspor, siapkan juga visanya, itu sama alamat juga. Otomatis data diri kalian nanti juga pasti dimasukkan di formnya. Nanti saya tampilkan, apa, untuk tax file number-nya kayak gimana sih gitu, apa, alamatnya terus kalian bisa ngisi juga nanti di sana, kalau sudah berada di sana ya. Sebenarnya ada yang lain selain dari tax file number, ada yang namanya Australian Business Number, itu juga NPWP, tapi bedanya adalah kalau tax file number kalian nantinya ini pasti diminta nih sama perusahaan tempat kalian bekerja. Karena ketika mereka ngasih gaji kalian, transfer kan, nah, udah dipotong dengan pajak gitu loh. Jadi kalian tax file number kalian akan diminta sama perusahaan, untuk potong gaji gitu. Karena pasti ada pajak kan, pajak pendapatan itu loh. Nah itu sekitar 15%-an lah gitu. Nah, jadi otomatis udah dipotong. Jadi slip gaji kalian udah dapatnya yang, bersih ya gitu. Nah, ada juga ABN. Kalau ABN tuh ya sama gitu NPWP, cuma kalian harus membayarkan pajak itu sendiri. Jadi gaji yang kalian terima dari perusahaan itu gaji kotor, belum kepotong sama pajak. Nah, kalian harus hitung sendiri tuh pajaknya untuk gaji sekian, ini pajaknya berapa ya. Nah, terus kalian bayarkan sendiri gitu, pakai nomor ABN nantinya gitu. Nah, saya pernah, pakai ABN tapi saya nggak pernah bayar pajak itu karena saya cuma jadi saya pernah bekerja yang casual banget, cash on hand gitu kan, apa, gajinya via cash on hand jadi nggak ditransfer, mereka minta ABN gitu loh. Jadi saya bikin ABN. Saya kerja di situ cuma sekitar, 3 sampai 4 minggu lah gitu kan. Nah, jujur saya belum pernah untuk bayar pajak saya sendiri gitu. Saya belum pernah sama sekali karena saya merasa, ya itu melanggar hukum ya sebenarnya, tapi ya cuma bentar kok kerjanya, ya udahlah gitu. Ya itu melanggar hukum tapi jangan itu. Tapi saya juga karena nggak pernah bayar pajak sendiri pakai ABN, saya belum pernah punya pengalaman. Jadi saya mungkin belum bisa menunjukkan bagaimana caranya ya. Gitu. Tapi nanti, saya tampilkan bagaimana cara bikinnya kok. Jangan lupa selanjutnya beli juga, kartu SIM lokal ya, kartu yang, harus menurut saya harus, di mana pun kalian berada, baik di regional atau kota besar, kualitas, sinyalnya oke. Saya pakai Vodafone. Ketika di daerah terpencil, itu sinyalnya agak jelek gitu. Nah, saya lupa namanya, tapi pakai eSIM gitu. Saya lupa nama providernya, tapi itu eSIM dan
dimanapun kenceng sinyalnya. Sorry to say ya teman-teman, saya lupa apa gitu kan namanya. Better kalian nanti, apa ya, bisa cari info yang lain lah, maksudnya di internet atau enggak ke orang yang pernah WFH juga, gitu. Tapi so far kalau kalian di kota besar aja dan sekitaran kota besar, yang nggak jauh-jauh banget dengan kota besar, pakai provider Vodafone udah sangat cukup sekali, itu karena sinyalnya oke. Kemudian belilah kartu transportasi. Kalau di Sydney kalian bisa pakai kartu Opal. Jadi ya kayak e-money lah, ini semacam e-money gitu untuk transportasi. Biasanya dijual di stasiun, ada vending machine, tapi yang khusus untuk ini ya, kartu e-money seperti ini. Kalau di Sydney namanya Opal. Jadi kalian nanti top up di sana di Opal, terus kemana-mana pakai transportasi umum tinggal ngetap aja. Kalau di Melbourne namanya Myki gitu. Tapi kalau kalian nggak mau repot apa bikin kartu transportasi ini, kalian bisa pakai kartu ATM kok. Jadi kalian kan udah bikin rekening bank kan, bank account. Nah pasti dapat yang namanya kartu ATM-nya. Kartu ATM-nya udah bisa juga dipakai bayar kok. Jadi untuk ngetap-ngetap juga bisa. Cuma bedanya biasanya kalau pakai kartu transport khusus Opal atau Myki biasanya ada diskonan gitu. Jadi udah pakai 10 kali, misalnya 10 kali ngetap, ada gratis terusnya gitu. Atau sorry, kalau di Sydney Opal itu 20 kali kalau nggak salah. Antara 10 sampai 20. Tapi kalau Myki ini yang ada di Melbourne itu kalau udah spending berapa dolar. Setahu saya 10 dolar gitu. Jadi kalau udah 10 dolar limitnya, dolar berikutnya gratis. Tetap ngetap tapi gratis, nggak kepotong. Itu enaknya. Tapi kalau kartu ATM biasa nggak ada potongan ya. Nggak, maksudnya nggak ada diskon, sorry, nggak ada diskon. Kemudian kalian bisa buat CV atau resume. Ini juga bisa dipersiapkan sebelum berangkat ke Australia sih. Gitu. Uh, ini penting karena pasti diminta. Bikin resumenya gampang aja, maksudnya nggak usah kayak kayak di Indonesia gitu kan, biasanya kayak agak rinci banget. Ya profil kalian pasti di atas, ada nomor kontak kalian, terus pengalaman kerja kalian, terus sedikit deskripsi udah cukup gitu, karena kerjaan kalian bahkan kerjaan kasar gitu loh, sehingga punya experience yang wah itu juga nggak terlalu ngefek gitu loh. At least mereka melihat kalian udah pernah bekerja, punya pengalaman, udah cukup gitu. Yang terakhir adalah mengenal lingkungan baru. Ini udah wajib ya. Jadi lingkungan baru nggak hanya lingkungan tempat tinggal kalian, tapi tempat kerja kalian seperti apa. Eee, Beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana. Baik orang Australia sendiri, para imigran yang lain, atau bahkan dengan para WFH yang lain. Itu biar kalian lebih survive lagi. Kemudian yang nggak kalah penting, perbanyak informasi terkait Australia. Eee, tidak menutup kemungkinan gejolak politik yang ada di Australia itu pasti berpengaruh terhadap sistem profesional yang ada di Australia, dalam artian pekerjaan, gitu. Let's say misalnya ternyata pajak di Australia itu dinaikkan, ya kan. Nah, kalian pasti akan juga kena imbasnya misalnya, atau mereka punya regulasi tentang pekerjaan tertentu gitu. Jadi mungkin tahun depan ada regulasi kalau kerja harus seperti ini. Nah, kalian juga harus update seperti itu. Karena mereka sangat taat administrasi. Kalau rules-nya kayak gitu, mereka pasti akan memegang teguh itu. Sehingga kalau kalian tidak mengindahkan peraturan tersebut, ya pasti kalian eee, kena masalah lah kayak gitu. Oke, terus kemudian perluas relasi khususnya sama pemegang WHV. Karena eee, mayoritas berdasarkan pengalaman, dapetin info pekerjaan yang jauh lebih baik itu datangnya dari sesama anak WHV, gitu. Itu tidak tidak bisa dipungkiri, ya. Atau bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang ini ya, mencantumkan reference. Misalnya anak WHV gitu kan, orang Indo pernah bekerja di situ. Kita bisa minta reference dari dia untuk melamar pekerjaan tertentu kayak gitu.
Seringkali kayak gitu sih, ada beberapa pekerjaan yang minta reference, "Kamu direkomendasiin siapa?" Gitu, istilahnya sih kayak gitu. Pelajari skill bertahan hidup, yang paling simpel adalah memasak, kayak gitu, dan me-manage uang. Itu penting banget, eee, itu adalah cara bertahan hidup yang paling, simpel ya, harus tahu masak dan cara me-manage uang. Itu sih, karena ya kalau nggak bisa masak makan apa ya? Karena kalau kalian beli di luar juga mahal harganya gitu. Kalau kalian nggak bisa manage uang, maksudnya kalian dapat uang banyak tapi nggak bisa manage, ya udah keluar duit banyak terus tuh. Untuk jalan-jalan, untuk dapetin ini, untuk beli ini, beli itu. Dan ketika selesai WFH, ya kalian nggak punya, apa ya, saving yang begitu banyak. Perhatikan kebugaran fisik, karena kerjaan kalian pasti kerjaan kasar. Jadi fisik yang dominan ketimbang otak kalian. Atau apa, akal kalian itu relatif sedikit sekali digunakan, yang jelas, fisik kalian, badan kalian yang pasti akan digunakan. Jadi nggak sedikit juga anak WHV yang, apa, mengeluhkan tangannya sakit, capek, badannya, kayak dipecut gitulah atau apa gitu, pasti termasuk saya pribadi, dulu kerja di, apa, pabrik ayam, karena saya harus gantungin ayam dalam satu hari itu sekitar 1.500 ayam, dan itu saya lakukan di weekdays selalu seperti itu, kemampuan menggenggam saya jadi berkurang, ya kan. Saya ngerasa pegang botol aja sakit, buka tutup botol aja yang baru gitu, itu aja sakit, nggak bisa, minta tolong temen. Itu contoh ya, bahwasanya fisik sangat, dominan di sana. Perkuat iman dan kepercayaan. Faktanya memang untuk yang muslim, siap-siap kalau jarang sholat Jumat atau, nggak bisa sholat tepat waktu, itu, ya kan, itu yang muslim. Kemudian yang, Nasrani atau non muslim, ya ada temen saya yang, ya karena kan Australia negara ini ya, Kristen gitu atau Katolik ya, apa, gerejanya banyak gitu. Tapi teman saya yang Nasrani malah nggak ke sana gitu loh. Karena nggak tahu ya, kalau bukan gerejanya itu kayaknya kurang nyaman, katanya seperti itu, ya kan. Jadi ini ya no excuse sih sebenarnya, cuma saran saya ya tetap, agama kita dahulukan lah gitu, pertebal iman lah kalau bisa. Tuh, mungkin dari saya cukupkan. Oh sorry, saya mau tadi ini ya, belum sorry, menunjukkan text file number, sorry kelupaan. Nah teman-teman, text file number, kalian bisa Google, ketik aja langsung di, search engine-nya, text file number, atau kalian bisa ke ato.gov.au gitu. Nanti tampilan, awalnya, halaman utamanya kayak gini nih. Nah, terus langsung klik aja text file number. Ini untuk cara bikin text file number ya. Terus apply for TFN. Terus klik yang ini, foreign passport ya, karena kalian bukan orang Australia asli gitu. Klik ini, terus baca dulu ya, jangan langsung klik aja nih. Baca dulu kayak gimana gitu kan. Bla bla bla. Nah, kalau udah, kalau mau membaca instruksi lebih lanjut bisa klik ini ya. Bentar saya tampilkan dulu di sini. Nah, ini, baca dulu lah kayak gimana. Kalau udah baca, yakin, udah paham gitu kan, kalian bisa online application ini. Atau yang tadi, balik lagi, bisa apply online for TFN. Ini juga.
Oh, sorry. TFN application or inquiry currently unavailable. Saya coba ini. Oh, iya. Nah, sorry to say teman-teman, kok nggak bisa ya? Eee, kayaknya lagi bermasalah nih webnya, sorry to say, saya juga kurang tahu kenapa, cuma ketika kalian klik itu tadi, klik, apply tadi, nanti udah ada formnya. Jadi kalian udah langsung isi aja sih. Aduh, kenapa ya ini ya? Oke, kita skip dulu sebentar, kita pindah ke ABN. Kalau ke ABN, Australian Business Register, Business Number. Sebenarnya ABN itu dikhususkan untuk kalau kamu mau bikin bisnis gitu loh. Jadi nomor bisnisnya gitu loh. Bikin usaha gitu. Cuma ini juga bisa digunakan sebagai bayar pajak kayak gitu. Ya. Nah, nanti ini sorry abr.gov.au gitu. Nanti keluar ini klik aja, kalau di Google klik aja Australian Business Number di Google kayak gitu. Nanti langsung muncul yang ini. Terus baru bisa apply for ABN. Ini sama persyaratannya tadi yang bank account, terus alamat, ada juga, waduh lagi maintenance teman-teman. Set undergoing maintenance. Aduh kenapa ya Australia nih? Ya intinya setelah klik itu tadi dipersiapkan ini ya, bank account-nya, terus visa, terus paspor sama alamat rumah kalian. Karena baik TFN atau ABN nanti setelah ngisi semuanya, kalian akan dikirimi surat ke alamat akomodasi kalian. Nah, surat itu isinya nomor. Jadi nomornya nggak dikirim di email, ada kok dikirim di email. Cuma itu by request kalau di email ya. Tapi yang jelas automatically-nya dikirim via surat gitu. Jadi di Australia masih pakai sistem surat gitu loh. Nah, surat itu dari ATO, Australian Taxation Office, menunjukkan ininya atau memaparkan nomor TFN kalian atau nomor ABN kalian. Nah, nomor itu simpan. Jangan, dan surat itu jangan seenaknya dibuang. Karena ketika surat itu kalian buang, ada nomor pajak kalian ya bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi hati-hati. Jadi disimpan aja. Kalau emang mau dibuang, ya otomatis surat itu kalian bakar lah atau kalian potong-potong kecil-kecil kayak gitu. Nah, nomornya kalian simpan, kalian catat di handphone bisa gitu atau enggak di buku catatan kalian pribadi terserah. Gitu. Teman-teman, saya mohon maaf, ini websitenya di luar kendali saya. Maksudnya ini web dari Australian government gitu loh. Jadi saya tidak tahu kenapa nggak bisa. Mereka under maintenance baik yang ABN maupun TFN itu. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi intinya kayak gitu. Kalian bisa nanti explore sendiri di alamat yang tertera di sini ya. Itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Nanti mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Tapi untuk sementara saya kembalikan ke Kak Dwi. Terima kasih banyak Kak Dwi. Oke, terima kasih banyak Kak Shona. Oke, baik. Tadi aku sambil monitor juga ya jumlah pesertanya agak sedikit naik turun. Nah, buat teman-teman yang stay nih sampai akhir atau mungkin yang kemarin ikut juga sesi yang Desember ya. Nah, mungkin kira-kira ada pertanyaan terutama seputar yang topik hari ini ya, pre-departure preparation-nya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang mau nanya langsung bisa silahkan raise hand. Atau kalau misalnya Kak, aku agak malu-malu nih, boleh chat persiapkan chatnya. Oke ya, I see. Oke, I see one. Oke, atas nama Kak Ariska, ya, kirisan ya.
Oke, boleh Kak Ariska silakan di-unmute. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Ya Kak, saya mau tanya untuk persyaratan yang IELTS itu apakah 4,5 kalau kita pertama kali ambil itu nggak cukup, terus kita bisa ambil OSR One Skill Retake itu apakah bisa kepakai ya Kak untuk WHV-nya sendiri? Terus untuk kalau seumpama ini kan udah sampai ke Australia, lebih baik itu cari pekerjaannya waktu masih di Indonesia atau sudah di sana? Kalau dari Indonesia, apakah ada channel yang bisa dicari lewat internet atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke, thank you Kak Ariska. Oke, mungkin dari Kak Shona mau jawab tadi yang pertama masalah IELTS ya, yang 4,5 dan juga one skill retake. Gimana tuh Kak Shona? Iya, terima kasih Sahabat Ariska ya atas pertanyaannya. Jadi emang bener, apa, requirement untuk IELTS itu 4,5. Nah, tapi pertanyaannya yang secara spesifik adalah bisa nggak one, retake itu, one skill retake itu. Tidak ada statement resmi dari, baik dari ini ya, Kementerian lagi, Dirjen Imigrasi Indonesia dan, pemerintah Australia. Nggak ada official statement gitu yang boleh kok atau nggak boleh kok gitu. Jadi kalau emang nggak boleh, ya kita ataupun nggak ada statement kayak gitu, kita asumsikan nggak masalah gitu. Yang diminta sebenarnya itu overall, ya, overall. Jadi paling batas minimum banget itu 4,5. Nggak ada kok. Kayak kalau di kampus kan ada tuh ya. Kalau kita mau daftar kampus, nggak boleh di bawah sekian untuk setiap bandnya gitu. Nah, tapi kalau WHV ini nggak ada kayak gitu karena mereka hanya minta untuk overall. Sehingga kalau semisal apa, IELTS-nya belum mencapai 4,5 karena ada satu skill gitu kan, yang membuatnya kurang dari itu, ya ambil aja one skill retake gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya yang diminta itu overall, bukan satu skill atau beberapa skill, enggak kok. Itu ya, jadi boleh silakan aja ambil, gitu. Nah, terus apa tadi, pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya sih ini di kesempatan berikutnya ya, atau di apa, webinar selanjutnya sebenarnya untuk cari pekerjaan. Tapi bisa saya sampaikan secara ringkas. Jadi Ariska, kalau mau tahu gimana dapat, kerjaan secara rinci, ikut webinar setelahnya ya, wajib kamu. Nah, tapi untuk saat ini saya bisa kasih informasi secara sederhana, gimana sih dapetin kerjaan di sana. Yang saya bilang tadi, relasi, dari anak WHV sebelumnya itu signifikan banget, persentasenya. Jadi kalau kamu dapetin pekerjaan apa gitu kan, atau pekerjaan apa aja sih yang ada di Australia itu, masuklah ke grup-grup, Telegram WHV atau grup WhatsApp atau grup Facebook bahkan. Nah, karena mereka pasti akan menawarkan juga atau enggak ngasih info, gitu. Itu saran saya, yang pertama adalah masuk ke grup-grup WHV baik di Telegram, Facebook atau enggak di WhatsApp, ya. Terus kedua, kalau semisal mau cari kerja sendiri dalam artian tidak, pakai grup tersebut, kamu Ariska atau teman-teman sekalian bisa itu pakai, apa, aplikasi semacam, Seek ya. Kalau kalian tahu nggak Seek ya? Seek job, cari kerja gitu, job vacancy. Itu job-job vacancy di Seek atau ada di, eee, job 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 apa ya namanya ya? Mmm, tapi saya lebih cenderung pakai Seek sih, atau ke website, perusahaannya langsung, company-nya langsung, gitu. Terus di email, misalnya, kayak kemarin saya atau di agensi itu juga juga bagus. Agensi, di Australia itu ada 2 yang gede ya. Sebenarnya banyak agensinya, tapi 2 yang gede. Yang pertama APG, itu yang saya pakai, APG, APG Workforce, APG, 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 oh bukan ya.
A, P, dan huruf G gitu loh. APG Workforce. Terus yang kedua itu, aduh saya juga lupa namanya, karena saya nggak pernah pakai agensi yang itu. Karena agensi yang itu gede cuma terbatas menyalurkan kerja kemana gitu loh. Tapi kalau APG, dia bisa menyalurkan ke ini itu banyak banget. Dan anak WHV cenderung pakai APG gitu. Karena banyak itu. Karena kita cenderung nanti ditanya, kamu kerja apa? Jadi mereka punya list. Mereka berafiliasi dengan perusahaan apa gitu, APG itu ya. Nah, kamu ditanya gitu loh. Apa Ariska, kamu kerja apa? Di mana gitu. Nih, apa perusahaan-perusahaannya, kita afiliasi dengan ini gitu. Ya, nanti kamu pilih gitu. Tapi alangkah baiknya kamu udah tahu dulu gitu loh. Itu perusahaannya apa aja gitu. Eh, Tidak semua daerah ada agensi, biasanya ya kota yang agak gede gitu. Kota besar pasti ada dan kota yang agak gede. Kalau kota-kota yang kecil gitu cenderung nggak ada agensi. Jadi ngelamar kerjanya langsung ke perusahaannya, ke webnya, terus kita email untuk melamar pekerjaan. Kalau dia buka pekerjaan, lamaran pekerjaan ya kita apply. Kalau enggak ya kayaknya susah untuk diterima gitu. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan Ariska. Apakah membantu? Apakah bisa menjawab sepenuhnya? Bisa, Kak. Untuk agensi itu membayar ya, Kak? Dan daftarnya harus sampai sana dulu? Atau bisa lewat email? Hati-hati teman-teman sekalian, tidak ada sekalipun kita apply kerja dan bayar di Australia, nggak ada. Kalau ada, baik itu agensi atau bahkan orang atau bahkan perusahaan, jangan mau ya, itu pasti scam. Nggak ada karena ketentuan hukumnya di Australia dan itu ada di website pemerintah Australia, melamar pekerjaan itu tidak bayar. Ya, jadi kalau kamu bayar diiming-iming orang misalnya, bayar segini dulu gitu. Ah itu scam mesti. Atau enggak kamu ya dikibulin lah. Bisa masuk kerja tapi dikibulin. Misalnya gini, karena ya di TikTok banyak ya, gila gitu kan. Saya juga agak geram gitu loh. Maksudnya ini ada konten kreator yang ya dia bilang bahwasanya ayo kerja aku bantu bayar sekian gitu, kok bisa bayar gitu, nggak bayar teman-teman, itu melanggar hukum bayar itu. Saya yakin kalau ada orang yang ke dia terus bayar, misalnya gajinya itu $30 per week, gajinya $1.000 per week ya, pasti masuk di kantong dia itu sekian persen, kamu dapatnya itu 700, pasti kayak gitu tuh. Padahal kamu dapat dari perusahaan itu 1.000, itu hakmu 1.000, tapi gara-gara kamu kerja dikibulin dia gitu kan, ya kamu dipotong. Jadi teman-teman sekalian di sini nggak ada sekalipun bayar karena itu melanggar hukum bayar. Jadi jangan pernah bayar ya. Itu ya Rizka. Oke, thank you Kak Shona. Gimana Kak Rizka? Udah jelas? Udah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Rizka. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Fadil. Oke Kak, Tama tunggu sebentar ya Kak Fadil dulu. Izin bertanya Kak, untuk lulusan SMA dengan umur 21 tahun, apakah bisa? Eh Langsung saya jawab. Sebentar, saya harus mikir dulu untuk kayak gini ya. Karena ketentuannya itu kalau kuliah eh minimal masuk semester 3 atau udah melewati tahun pertama gitu ya. Nah, kalau batas usia itu paling rendah 18 tahun gitu. Memang sih ini kasuistik ya untuk Fadil. Fadil lulusan SMA tapi usianya 21 tahun gitu. Secara umur udah bisa melewati requirement gitu. Tapi untuk yang latar belakang pendidikan memang tidak tercantum sih. Jadi saya tidak berani menjawab boleh ya, tapi coba aja Fadil. Saya baru dapetin pertanyaan semacam ini Fadil dari kamu. Jadi saya pun juga nggak punya pengalaman juga atau knowledge juga terkait ini.
Jadi saya nggak berani 100% jawab boleh, cuma yang bisa saya sampaikan secara diplomatis adalah coba saja Fadil, gitu loh. Toh nggak ada salahnya untuk mencoba, gitu. Ya coba aja daftar. Oke, thank you Kak Shona dan juga Kak Fadil ya yang udah nanya. Oke, jadi kita next dulu. Oke, tadi Kak Tama, oke Kak Tama udah resign lagi ya. Oke, Kak Tama boleh di-unmute Kak. Sorry Kak, saya izin bertanya Kak. Selamat malam semuanya. Kak, di sini mungkin saya mau menanyakan dan mau tahu lebih details untuk terkait persyaratan dokumen WHV seperti kayak kita menginput data KTP, KK, dan paspor dan lain-lain kayak sorry, bentar. Ijazah dan transkrip nilai gitu. Apakah itu semua dokumen itu perlu untuk ditranslate ke bahasa Inggris kah atau beberapa saja sama SKCK ya kalau nggak salah itu? Apakah perlu Mm-mm. ya Kak untuk pentranslatean pentranslatean Dokumen tadi ya. persyaratan dokumen tadi itu dilakukannya pada saat kita pendaftaran SDUWHP atau pas pengajuan WHP-nya juga. Dan juga Kak, karena Kakak udah kemungkinan udah di Melbourne ya Kak ya. Saya mau nanya tip and trick untuk dari rekrutmen WHV itu ada saldo mengendap 5.000 Australian dollar yang mana itu biarin bisa nggak uang yang kita endapkan tadi itu kan untuk salah satu syarat untuk pendaftaran SDUWHP juga dari Imigrasi Nasional gitu ya Kak ya. Uang tersebut bisa kita gunakan untuk bantuan akomodasi kita nanti apabila telah lolos dari penyeleksian berkas di WHP-nya Australianya Pak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Tama. Langsung saya jawab ya. Tadi terkait dokumen yang perlu ditranslate. Jadi kalau untuk SDUWHV memang kan tidak ada keterangan harus bahasa Inggris atau enggak gitu. Yang jelas mereka minta Ditjen Migrasi minta KTP, minta ijazah dan seterusnya. Tapi kalau saya pribadi untuk SDUWHV ketika apply nanti SDUWHV ya pakai yang berbahasa Indonesia gitu. Tapi untuk yang untuk apply visa WHV-nya itu pakai yang berbahasa Inggris gitu. Jadi emang dari awal aja udah translatein aja gitu. Udah ditranslate dari awal ya Tama ya. Terus nanti ketika apply SDU WHV pakai yang bahasa Indonesia. Tapi terus untuk ketika udah dapet SDU WHV mau apply visa WHV-nya pakai yang berbahasa Inggris. Itu. Jadi semua dokumen yang diminta itu translatein ke bahasa Inggris. Intinya itu ya. Untuk digunakan apply visa. Kemudian yang apa tadi uang 5.000 dolar atau 50 juta rupiah. Ini termasuk Australia ini termasuk paling yang enteng banget sih. Maksudnya gini enteng. Eh, Memang harus mengendap tapi nggak harus maksudnya gini. Kan itu untuk keperluan bank statement kan. Jadi ketika kalian udah dapetin bank statement, uang 50 jutanya kalian balikin ke pemiliknya. Kalau bukan milik kalian ya, itu ya boleh gitu loh. Pemerintah kita Ditjen Imigrasi nggak akan ngecek uangnya masih ada atau nggak di rekening itu. Kemudian si pemerintah Australia juga nggak akan ngecek kita ini ada duit atau enggak di rekening itu, ya kan? Tapi memang kalau semisal 5.000 dolar ini kalian peruntukkan untuk kalian pegangan di awal ketika di Australia, silakan itu urusan pribadi kalian gitu loh. Kalau saya pribadi pada waktu itu saya nggak punya uang sebesar itu ya. Jadi saya pinjam ke temen. Setelah dapetin bank statement, saya kembaliin tuh uang. Gitu. Terus untuk ke Australia gitu kan, karena saya tadi di awal bilang saya hampir 2 minggu saya itu baru dapat kerja dan saya spend sekitar 700 bahkan 800 dolar Australia. Itu uang dari mana tuh? Ya syukur alhamdulillah itu uang dari bekerja dan jual barang-barang. Saya jual motor teman-teman sekalian.
untuk ke Australia untuk WHV gitu. Dari uang itu saya gunakanlah untuk hari-hari pertama saya di Australia kayak gitu. Jadi untuk Tama sendiri kalau semisal uang $5.000 itu adalah uang kamu sendiri Tama, ya gunakanlah untuk apa kehidupan awalmu di Australia. Tapi kalau bukan, coba tanya si pemilik uang itu, aku utang dulu sampai aku dapat gaji pertama ya, gitu. Karena Tama nanti pasti spend uang, pasti untuk awal-awal itu udah pasti fix gitu. Kayak gitu aja Tama ya. Berarti bank referral itu Mm-mm. sampai pengajuan WHP aja atau cuman sampai SDU WHP, Kak, sebenarnya, Kak? Untuk yang bank referral itu Bank kemarin. bank statement itu Mmm. sampai sejauh yang saya tahu itu sampai SDWAV aja sih. Oh, SDU. Jadi after dari itu udah nggak ada lagi, Kak? Even kayak kita ngisi website yang di Australia Sorry, hah? ada. Saya Oh, baru ingat ada? ada. Mm-mm. Tapi Sampai WHV-nya. bank referral itu berlaku berapa bulan biasanya, Kak, ya? Kan dari jarak kita pendaftaran yang di Indonesia sama Australia kan lumayan ya Mm-mm. kalau saya perhatikan, saya lihat teman-teman yang Mm-mm. udah WHV gitu kan ya. Eh, itu berkaitan dengan SDWHV sebenarnya. Jadi Hmm. bank referensinya itu kayaknya nggak ada, setahu saya nggak ada masa aktifnya sampai kapan, nggak ada gitu. Hmm. Karena itu hanya menunjukkan uangku ada sekian, itu doang sih. Itu pada waktu itu ya, waktu pengajuan. Nah, tapi kalau SDWHV-nya ada masa aktifnya gitu. Kalau yang saya tahu itu 1 tahun gitu loh. Jadi kalau udah dapat SDWHV terus nggak apply visanya selama lebih dari 1 tahun ya itu hangus gitu. Oke baik, Kak. Mungkin, Kak, sekali lagi terakhir deh, Kak. Mm-mm. Untuk yang Kakak kemarin untuk pendaftaran yang IELTS, itu kan sertifikat biasanya kita tuh dikeluarkan oleh pihak, IELTS itu biasanya masa berlakunya 1 tahun ya, Kak, ya? Dua tahun. Ya 2 tahun ya, 2 tahun. Sedangkan kita nggak tahu ya, kapan nih waktu imigrasi Indonesia mengeluarkan SDWHP untuk dibuka kan, Kak. Mm-mm. Tips dari Kakak biarin kita istilahnya nggak sia-sia ya, kita udah spend money 3 juta, biarin taunya kita mempersiapkan IELTS di bulan Januari. Sedangkan SDWHP mungkin bukanya di Desember kalau nggak Januari tahun depan gitu. Mm-mm. Sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan di webinar sebelumnya, Tama. Oh udah jelas, sorry, Kak. Iya, nggak Share apa-apa. sekilas aja, Kak. Jadi eh, informasi yang terbaru yang saya dapatkan, eh, kalau SDWHV sekarang itu bukannya dalam 1 tahun itu kemungkinan 2 atau 3 kali kan, kemungkinan 2 atau 3 kali. Eh, nah kalau saya pribadi dulu zaman saya yang tahun 2023 itu bisa sampai 4-5 kali gitu, ya kan? Karena mungkin ini ya orang yang berminat semakin banyak sehingga cuma dibuka sekian gitu loh. Atau bahkan yang belum udah dapat SDWHV tapi belum apply visa WHV-nya juga mungkin udah banyak sehingga pemerintah menahan dulu gitu. Akhirnya jadi 2 aja bukaannya. Tapi kapan kita tahu SDWHV ini buka gitu kan. Nah, ini yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya dari kisi-kisinya kayak gini nih. Kalau sorry, Tama ini nggak follow Dirjen Imigrasi nggak di Instagram? Oh follow, tentu saja, Kak, udah follow, Kak. Nah, bagus. Biasanya Tama, mereka itu posting di Reels atau enggak di feed-nya 3 kali, saya itu kemungkinan beberapa hari berikutnya langsung buka SDWHV. Jadi gini, eh, nah ini awal Januari, ini kan Januari ya. Coba Tama perhatikan feed-nya, ada nggak postingan gitu yang sudah berbau SDWHV? Satu misalnya, oh udah ada satu. Terus tunggu lagi, oh posting lagi yang kedua tentang SDWHV. Terus posting lagi yang ketiga, misalnya nih. Nah, beberapa hari berikutnya setelah postingan ketiga, itu pasti buka si SDWHV-nya. Sejauh ini yang saya tangkap polanya kayak gitu dari Dijen Imigrasi. Yang pertama itu sekedar cuma informasi announcement biasa aja gitu. Yang kedua biasanya itu diperuntukkan untuk ayo siap-siap gitu.
Yang ketiga biasanya, bentar lagi buka loh SDWHV. Jadi bagaimana kita tahu? Lagi-lagi berdasarkan 3 postingan di Dijen Imigrasi. Nah, sehingga kamu bisa jadikan acuan tuh kapan saya harus tes IELTS. Gitu. Atau ketika atau setelah postingan pertama kah? Atau setelah kalau menurut saya sih setelah postingan pertama atau bahkan sebelum itu. Oh, oke Kak, paham Kak. Oke Kak, makasih banyak ya Nah, atas jawabannya saya Kak. sedikit tambahin, tapi kita nggak tahu Heeh. ya, dari postingan pertama ke postingan kedua ini berapa jaraknya atau berapa lama itu kita nggak tahu. Oh, Tapi oke pasti oke. kayak gitu. Biasanya kena prank dulu ya Kak ya. Oke baik Kak, terima kasih banyak Kak. Baik, Belajar IELTS-nya oke. di titik nol ya, Boleh banget. wajib. Oke, thank you so much, Kak. Oh, oke. Let me see. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau di chat nggak ada. Oke, teman-teman yang mungkin mau raise hand, sekalian penasaran gitu ya. Masih belum ada. Oke. Baik. Oke, karena kita tadi mulainya jam 7.05 ya. Sebenarnya kita masih ada waktu sih untuk teman-teman mau tanya-tanya. Oke, tapi sekali lagi ini sekadar informasi. Jadi untuk webinar series yang WHP ini sebenarnya kita adakan 3 kali ya. Jadi Desember sudah kemarin, Januarinya untuk yang malam ini ya, dan juga next nanti kita akan adakan di bulan Februari. Karena materinya ini memang sangat banyak dan sebenarnya sangat dalam juga. Jadi daripada nanti kita speedrun gitu ya, kayak kasih informasinya dikit-dikit, lebih baik kita bahas yang lumayan dalam dan teman-teman bisa sekalian Q&A nih sama Kak Sona juga. Oh, oke, ada one question. Oke. Mungkin ini akan jadi one last question sebelum kita tutup. Oke, ada batasan usiakah untuk mengajukan visa WHV? Gimana Kak Sona? Batasan usia, eh, itu dari ini ya, dari pemerintah kita sebenarnya. Kalau di pemerintah Australia nggak ada. Batasan usia kita itu sekitar 30 tahun. Tidak lebih dari, jadi pengajuannya, sorry. Di pemerintah Australia ada sih, ada. Tapi ini ketika kita mengajukan itu usia maksimal 30 tahun. Jadi misalnya gini ya, sekarang kalian udah dapat SDWHV, terus mau apply visa WHV-nya. Nah, usia kalian masih 30 tahun. Kalian apply. Bulan berikutnya, seminggu berikutnya kalian ulang tahun, usia kalian 31. Itu masih diperbolehkan. Jadi usia ketika apply itu yang menjadi patokan terakhir, 30 tahun. Teman-teman. Pun demikian ketika mau extend ini ya ke tahun kedua untuk WHV, bahkan tahun ketiga itu juga 30 tahun. Jadi otomatis kalau kalian kayak gitu skenarionya sekarang 30 tahun, terus dapat WHV ke Australia, terus mau extend tahun kedua, kalian udah 31 tahun. Nah, itu tidak bisa gitu. Jadi batas maksimal 30 tahun. Itu jadi Galis Zeptara. Kalau saya udah habis, kayak udah usia saya nih terakhir udah menginjak hampir 32 tahun ini. Udah tua banget. Jadi waktu apply saya itu 2023 itu masih 29 ya berarti ya. Gitu. Iya 29 sih. Saya lupa umur. Berarti sekarang 31 mau 31, sorry. Oke, siap Kak Shona. Oke, begitu ya Kak Galis Zeptara. Apakah menjawab atau mungkin ada follow up question dari Kak Galis? Sepertinya tidak ada ya. Oke, nah baik teman-teman seperti yang tadi sempat disinggung juga sama Kak Shona. Jadi untuk series yang ketiga itu next month bulan Februari, untuk tanggal tetapnya teman-teman boleh silahkan pantau Instagramnya titik nol ya. Oke, dari Kak Galis Zetara tidak ada follow up question. Oke, good, thank you so much ya Kak Galis. Oke, jadi nanti kemungkinan di bulan Februari, bukan kemungkinan ya, tapi memang ini rencananya untuk bulan Februari kita akan bahas tentang gimana caranya teman-teman dapat your first job
seperti yang tadi Kak Shona sempat jelaskan bahwa cari kerjaan ini yang agak-agak PR ya, karena ada kemungkinan teman-teman punya waiting time nih sebelum dapat pekerjaan pertama, terutama kalau misalnya teman-teman udah nyampe di OSI dan masih belum ada kerjaan. Ya itu. Jadi mungkin yang pengen tahu lebih lanjut, yang lebih detailnya seperti apa, nah nanti next month bulan Februari kita akan bahas soal cari pekerjaannya. Jadi jangan lupa juga buat mungkin notification-nya dinyalain ya untuk Instagram-nya .0, karena biasanya kita akan sounding H-1 sampai H-2 minggu untuk eventnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari segi pelaksanaan teknis dan sebagainya, teman-teman? Udah mulai berkurang ini ya jumlahnya, mungkin lagi malam mingguan juga. Oke, kalau misalnya nggak ada, sekali lagi untuk recording mohon ditunggu. Jadi recording dan materi kita akan share hari Senin, karena kita tidak ada yang kerja di hari Sabtu dan Minggu sebenarnya, malam Sabtu, iya malam Minggu sebenarnya. Oke, jadi mohon ditunggu ya. Nanti kita akan share semuanya secara gratis, teman-teman nggak perlu minta ada referral dan sebagainya, nggak perlu. Cuman buat teman-teman yang penasaran sama webinar yang sebelumnya tentang cara daftarnya, tentang SDUWHV-nya dan sebagainya, boleh request materi dan juga recordingnya ke kita, but feel free untuk DM adminnya ya. Kalau teman-teman cek di membernya itu akan ada member adminnya, jadi teman-teman bisa tanya ke sana. Oke, terima kasih teman-teman, dan juga terima kasih sekali Kak Shona sudah hadir, menyempatkan hadir, bikin materi, tanya jawab dan sebagainya, luar biasa banget Kak Shona untuk malam minggunya digunakan buat sharing ya. Oke, nah jadi oke, karena tadi kita sudah buka dengan salam, oke, jadi saya tutup juga. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Sekali lagi terima kasih buat Kak Shona juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan have a great weekend teman-teman semuanya dan juga Kak Shona. Oke, Thank you. terima Terima kasih ya. kasih, Kak Dwi. Iya.